Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang ke-206 dan 207. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dunama qaida shibril ardi tuwiqahu min sabi ardin, muttafaq alaih. Siapa yang mengambil, merampas, mendolimi sejengkal tanah, maka akan dikalungkannya seberat 7 lapis bumi. Hadis muttafaq alaih. Jadi mengambil sejengkal tanah milik orang lain, digeser misalnya, pakoknya misalnya, walaupun hanya kaidah shibril ardi, hanya sejengkal tanah, maka itu akan dikalungkannya seberat 7 petala bumi, 7 lapis bumi. 207 dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia katakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innallaha la mubtali lidzalimi la yumli lidzalimi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membiarkan pada orang yang zalim. Fa idza akhadahu lam yulfidhu thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan kepada orang yang zalim sampai di akhirnya ketika Allah mengadabnya, maka dia tidak bisa menghindari sedikit pun. Selanjutnya baginda Rasulullah SAW mengutip sebuah ayat, yaitu surah Hud ayat yang ke-102, dan demikianlah apabila Allah, yaitu Tuhan, mengadab, apabila ingin mengadab penduduk suatu negeri yang dia dalam kondisi yang zalim, sesungguhnya adabnya Allah itu betul-betul merupakan adab yang pedih, yang sangat pedih. Hadis ini juga muttafaq alaih. Bagaimana penjelasannya? Naqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dalama min al-ardi qaida shibrin tuwiqahu yaumal qiyamati min sabir ardin. Sang mu'alif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil dari sebuah hadis dari sahabat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Nabi SAW sabdakan, siapa yang mendolimi ya dari bumi, dari tanah itu, walaupun hanya sejengkal, maka akan dikalungkannya di hari kiamat itu seberat 7 petala, 7 lapis bumi. Hadal hadis yatanawalu naw'an min anwa'idz zulmi bahwa al-zulmu fil aradi. Jadi sekarang hadis ini berkaitan dengan bagaimana jenis kedoliman yang baru, yaitu mendolimi urusan tanah, ya, urusan tanah, geser-geser patok dan sebagainya. Wa dzulm aradi min akbaril kabair, dan mendolimi urusan tanah termasuk di antara dosa besar. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ghayyara manaril ard, karena sesungguhnya Nabi SAW itu melaknat orang yang mengubah batasan-batasan tanah yang dimilikinya. Qala ulama, berkata para ulama, manarul ardi hududuha, yang dimaksud manar itu maksudnya adalah batas tanah. Di anu ma'khudun minal munur wa huwa al-alamah, karena manar itu diambil dari kata munur yang artinya itu tanda, ya, patok bahasa kita. Fa idza ghayyara insanun min hadhil ardi bi anna dakhala syai'an min hadhil ardi ila ardi ghairihi fa innahu mal'unun ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memasukkan sesuatu, yaitu maksudnya menggeser patok tetangga misalnya, supaya tanah tetangga itu masuk ke dalam tanah miliknya,
maka sesungguhnya itu dilaknat melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laknat maksudnya bahwa laknah atau wal ibadu an rahmatillah, itu terusir atau terjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, di dalam agama kita ini bab tentang muamalah itu sangat penting ya. Muamalah itu longgar ya, maksudnya al aslu fil asya al ibahah. Pada hakikatnya muamalah itu sangat longgar. Maksudnya prinsipnya semuanya serba boleh kecuali ada larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Coba kita bayangkan orang geser patok kepemilikan tanah, itu kedolimannya sangat besar ya. Dan saya mengalami itu Pak, walaupun akhirnya itu dibatalkan. Itu yang depannya futsal itu tanah saya itu betul-betul bukan cuma digeser Pak, diambil Pak. Tiba-tiba di pagar berduri Pak, tanah saya itu seluas hampir 400 meter, depannya futsal masuk ya gitu. Sebelum jembatan kiri jalan pas pojok itu. Kan saya jarang jenguk, tiba-tiba saya jenguk tuh astagfirullah, tiba-tiba di pagar berduri persis area tanah saya itu seluruhnya, enggak maksudnya pas tanah saya itu, bukan sejengkal doang, jadi seluruhnya. Kemudian ada pelangnya, tanah ini miliknya ini gitu. Kemudian bila ada ini apa gugatan silakan hubungi nomor ini. Ini saya hubungi. Ternyata pengacaranya di Kendung Andang sana. Kemudian saya coba negosiasi, maksudnya coba musyawarah, itu enggak ada titik temu. Terus saya tanya, jenengan kan pengacara, saya pengen ketemu, saya pengen menghubungi langsung pemilik yang mengatakan ini miliknya siapa. Saya dikasih, makanya saya berhasil dan tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah miliknya. Makanya kita kan bingung, ini bagaimana? Saya beli itu kan tetangga, punya Pak Anas depan pojok itu, Pak Anas. Sampingnya 400, hampir 400. Sampingnya CPB itu, kontrol perut, warung. Yang punya itu dulu saya beli beliau. Ya karena buntu saya kira, ya Allah bagaimana? Akhirnya saya pasrah. Mau saya beli ke tetangga lagi. Dan dilalahnya itu nggak mau bantu juga tetangga itu. Saya juga astagfirullah. Alasannya kan sudah saya jual, ya sudah, jangan dilibatkan. Maksudnya ini karena ada masalah, saya tetap nggak mau. Ya Allah, begini ya. Terus kira-kira jarak berapa lama? Hitungan bulan pokoknya. Tiba-tiba itu hilang pagar berdurinya itu. Khotib itu hilang. Ternyata apa terjadi? Dia keliru depannya. Ternyata punya dia itu seberang saya, depan saya gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang di kawat berduri itu yang depan saya. Jadi dia ngeliat gambar itu, dia nanya tanah itu, ya namanya orang nggak ngerti kanan kiri itu kan, kalau garis-garis mungkin dia nggak peduli, apalagi itu langsung yang disuruh. Jadi gini, mungkin pemiliknya tuh sudah bener ngomongnya, tolong dipagari tanah saya, terus ngomong ke orang tanpa ditunjukkan yang mana, hanya dimodali kopi sertifikat mungkin pelampirannya itu mungkin ya, terus langsung di pagar berduri gitu. Nah ya laporannya kan sudah ya, mungkin dibayar dengan, ya kayaknya saya komplain ya tetap, ya itu memang punya saya. Nah itu alhamdulillah sekarang sudah selesai, artinya sudah tidak lagi.
Itu kalau sampai itu kan bukan sebagian Pak, seluruhnya. Ya Allah, kok bisa kayak gitu loh. Jadi slipnya itu bukan, saya husnudon bukan di pemiliknya dan juga bukan di pengacaranya kalau menurut saya, tapi yang ya istilahnya apa itu, kontraktornya lah, pemborongnya lah, saya anggap gitu, pemborongnya yang bermodalkan kertas itu dia langsung menyimpulkan berarti ini gitu. Saya curiganya begitu kalau melihat prosesnya itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu sebenarnya bagaimana. Nah, jadi kalau kita lihat ya apa namanya kasus tentang geser menggeser patok, klaim mengklaim, termasuk tadi jenengan bilang SHM ganda, duplikasi, kemudian orang pura-pura beli ternyata dia bisa olah kopian menjadi kayak sungguhan. Apalagi sekarang sebelum AI lagi, sebelum AI itu kan sudah banyak orang yang bisa pakai komputer itu, digital processing itu bisa dibuat apa namanya duplikat yang betul-betul serupa tapi nggak sama gitu, itu yang dijual, itu bisa terjadi dan dianggap itu bagian yang apa tanda kutip halal dalam dunia bisnis begitu ya, menggelapkan sebagian atau seluruh kepemilikan orang lain. Padahal di dalam agama Islam itu ancamannya berat banget, sangat berat. Orang yang sengaja ya berniat jahat dengan cara apapun itu geser-geser patok. Saya beberapa itu juga mengalami gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Itu saya cerita di Blitar, Pak. Itu juga begitu. Saya punya itu atas nama pembangunan itu batas depan tanah saya itu dipakai gorong-gorong. Alasannya nanti kan bisa ditutup, maksudnya gorong-gorongnya kan tetap nanti di bawahnya silakan dicor, nanti kan tetap, tapi posisinya di bawahnya. Itu sebenarnya kan nggak boleh, Pak. Dan dia harus ganti rugi kalau gitu. Karena itu kan nanti rawan dengan suatu ketika tiba-tiba, lu Anda kok bangunannya monjol di atasnya, bahkan maju dikit dari gorong-gorong, kan nggak boleh. Nanti jadi lama-lama juga akhirnya kita dianggap bersalah melanggar apa sempadan gorong-gorong dan segala macamnya. Jadi apa ya, menganggap itu hal yang nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan akhirat, itu dianggap biasanya atas nama kekuasaan, atas nama kekuatan, atas nama ancaman. Itu begitu ringannya itu menggeser-geser atau mengubah-ubah batas tanahnya, itu kita diingatkan dalam hadis ini. Bahkan saya sampaikan di awal itu, ini bab yang sangat sensitif ya. Karena apa? Karena kitab Riyadhus Shalihin itu dikenal sebagai kitab yang membahas tanda kutip kesolehan pribadi. Gimana menjadi pribadi yang soleh. Ternyata di dalamnya juga ada bab muamalah yang seperti ini. Ya, ini menyangkut masalah yang besar, masalah makro. Ya, masalah peralihan hak yang tidak semestinya itu di masyarakat itu menggejala. Gila, kalau kita tanya pertanahan itu, kasus-kasus tentang dokumen, tentang ketidakjelasan kepemilikan, tiba-tiba berubah nama, itu nggak berbilang, Pak, ininya apa kasusnya. Jadi kita ini masalahnya lagi sakit, maksudnya memisahkan ya Pak, urusan ibadah itu ya mungkin kencang banget, tapi urusan mendolimi itu kayak enteng aja, kayak ringan, kayak nggak beban gitu. Nah ini yang kondisi apa ya, disparitas atau kesenjangan antara ibadah dengan muamalah ini ngeri, ngeri sekali. Sedangkan apa hukuman yang lain, bentuk hukuman yang lain, sama uqubat ukhra, bahwa ma dzakarahu fil hadis fi hadzal hadis anu idza dzalama qaidah
Shibrin tuwiko yaumil qiyamah min sabi ardin. Di antara bentuk kedoliman itu adalah ketika dia itu menggeser patok tanah milik orang lain, maka dia akan dikalungkan nanti di hari kiamat itu min sabi ardin, yaitu seberat 7 petala bumi. Karena bali anal ardin sabaun, karena kan bumi itu 7 lapis sebagaimana langit, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 12 itu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit, demikian juga 7 lapis bumi, serupa lapisannya dengan lapisan langit. Wa ma'lumun anna mumathilah guna laisat fil kaifiyah li anna baina sama' wal ardi min al-farq kama bainahuma min al-masafah. Ini maksudnya adalah konteksnya itu bukan sesungguhnya persis sama antara luasnya langit dan luasnya bumi. Maksudnya itu berbicara mengenai tobakot ya, atau lapisan-lapisannya. Artinya habis gitu ya. Seluruh bumi maksudnya. Dia ibaratnya seperti memikul seluruh bumi keseluruhannya gitu. Karena ya sebagaimana disebutkan tentang membunuh ya. Ya, fa inna man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa membunuh satu jiwa itu ibaratnya seperti membunuh seluruh umat manusia. Jadi seorang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak ya, dengan kesalahan, mungkin karena kejamnya, karena zalimnya, karena biadabnya ya, karena kejahatannya, dia bunuh satu orang, itu dalam Islam seperti membunuh seluruh manusia seperti sedang dibunuhnya. Ya tekan maksudnya bukan sungguhan membunuh kan, maksudnya saking besarnya dosanya itu sampai diibaratkan seperti fakaan nama qatalan nasa jami'ah, seperti membunuh manusia seluruhnya. Nah, kayak gitu. Ya yang jelas kan langit lebih ausa ya, ausa wa a'dham, lebih luas, lebih besar. Nah, menariknya di sini walaupun hanya satu cuplik ini, kalau saya sampaikan di publik yang lebih luas ini menarik nih kata-kata ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bangun dengan tangan. Ini kan nanti urusan akidah misalnya. Ini kalau teman-teman yang disgampangan salafi lah gitu ya, itu kan menolak takwil. Tangan ya tangan aja gitu, nggak boleh diartikan lain. Tetapi ternyata beliau bikuwatin. Nah ini menarik, kata bikuwatin ini menarik. Maksudnya beliau mentakwil ayat ini, mentakwil tangan di sini maksudnya dengan kekuatan. Ini namanya sudah takwil. Ini kalau standarnya teman-teman salafi atau ulama Timur Tengah ini mencap-mencap, nggak boleh diartikan kuat, itu nggak boleh ya. Tangan ya tangan aja, nggak boleh dipalingkan ke yang lain. Ini menyimpang dari pakemnya ulama-ulama Timur Tengah ini. Wa qala ta'ala wa banayna fawqakum sab'an shidadah ay qawiyah ya. Nah, kalau ini tafsir biasa, shidad bermakna kuah ya. Yaitu keras, maksudnya dengan keras artinya dengan kekuatan. Artinya langit itu meskipun kita lihat abstraknya, abstrak kayak lemah gitu ya, maksudnya apa, kayak nggak punya kekuatan, tetapi Allah sendiri menegaskan sab'an shidada, jadi 7 lapis langit itu kuat sekali. Jadi formasinya, kekokohannya, tiap-tiap lapis langit itu menurut surah An-Naba 12 ini sangat kuat ya, syidat itu ya, qawiyah, sangat kuat. Itu tugasnya para akademisi ilmiah urusan apa itu Pak namanya, urusan fisika apa, saya nggak tahu, urusan yang meneliti urusan langit saya nggak tahu. Fal insan idza dalama qaida shibrin min al-ardi fa innahu yutawwiku min sab'in ardin.
yaumal qiyamah ay yaj'alu tuqan fi unukihi yahmiluhu amaman nas amamal alam yuhzi bihi yaumal qiyamah. Jadi maksudnya itu bumi nanti itu dipikul sama dia, dengan di pundaknya dia akan pikul dan dia dipertontonkan di hadapan manusia yang lainnya, di hadapan seluruhnya. Itu penggambarannya tentang beratnya ancaman bagi mereka yang sengaja menggeser patok kepemilikan itu, digeser sampai akhirnya kemudian mengkurut sebagian, melebar sebagian yang lainnya, itu sampai seperti itu. Nanti dia akan pikulkan itu di hadapan yang lainnya. Dan dia pasti akan yat'abu, dia akan kecapean, dia akan terasa berat. Ya. Nah, ini maksudnya adalah laisa ala sabil qaid bal huwa ala sabil mubalaghah, yakni fa in dolama ma dunahu tuwiqahu aido. Ini maksudnya qaidah syibrin, sejengkal ini juga bukan batasan. Ini adalah sebutan. Itu menunjukkan sesedikit apapun gitu maksudnya. Walaupun separuhnya sejengkal ya tetap sama gitu. Jadi ukurannya itu bukan kalau sedikit nggak apa-apa, bukan gitu. Tapi kalau bukan hak kita ya itu namanya sudah mengambil haknya. Yang disebut dengan ancamannya adalah dia akan dikalungkan seberat 7 petala bumi itu. Yakni walau kana syai'an qalilan kaitu syibrin fa innahu sayutawaquhu yaumil qiyamah. Jadi meskipun sedikit, lebih dikit lagi daripada sejengkal, tetap dia akan diancam seperti itu. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna man malaka al-ardha malaka qa'raha ila ardi as-sabi'ah falaysa li ahadin ayyadu anafaqan tahta ardika illa bi'idnika. Nah, selanjutnya beliau bicara tentang hukum, yaitu apa? Dari hadis ini juga menjadi patokan definisi kepemilikan tanah. Menurut ajaran agama Islam, menurut agama Islam itu adalah ke dalam sampai 7 lapis bumi. Jadi bukan cuma permukaannya doang. Contohnya apa? Contohnya nih, tadi saya bilang itu. Kalau misalnya ada orang grogoti dari dalam, misalnya bikin terowongan misalnya. Contoh gampangnya ini misalnya. Ada orang punya di perumahan kita punya 2 kapling. Tapi kaplingnya itu terpisah. Satu-satu ini miliknya orang lain. Tapi dia mengapit, dia punya 2 kapling. Terus tanpa sepengetahuan dari yang tengah ini, dia bikin terowongan yang melintasi bawahnya tanahnya yang tengah itu. Itu nggak boleh. Kecuali diizinkan kita. Oh ya silakan. Tapi kalau tanpa ada pemberitahuan apa itu termasuk di antara yang merampas tadi, termasuk di antara yang zalim tadi itu. Karena apa? Karena konsep kepemilikan dalam Islam itu yang beliau sampaikan, yaitu kita beli tanah 100 meter itu ya turun ke bawah sampai 7 lapis bumi. Naik juga sama. Jadi yakni law farada anna laka ardun masafatuha 3 amtar baina ardin bijarika fa arada jaruka an yaftaha nafaqan baina ardihi wa yamuru min tahti ardika fa laysa lahu haqq fi dzalika. Jadi meskipun tidak ada yang tahu, itu tetap dia ini termasuk mendolimi. Ya, misalnya dia bikin terowongannya nggak ada yang tahu, dia hanya bilang, saya bikin basement kita yang ngomongnya. Dia bikin dua rumah bareng, ya supaya nggak kelihatan. Ya karena ini kita bikin basement, makanya tanahnya banyak yang dikeluarkan dari. Padahal sebenarnya itu sebagiannya itu adalah tanah bikin terowongan di antara. Nah, itu sudah, itu betul-betul mendolimi secara permanen. 24 jam sehari semalam dia mendolimi. Apalagi dia gunakan, bukan cuma di tambah harinya, tapi betul-betul dimanfaatkan itu. Dia selama 24 jam berbuat dolim itu. Ya Allah, ya itu ya kalau kita mengetahui.
Cuman ya ini dalam sisi yang lainnya Pak, kalau sisi lainnya itu saya hanya, tapi ini juga pengalaman pribadi saya, tapi sebenarnya ini sekarang dibalik posisinya. Saya itu pernah tinggal di satu tempat yang sangat sempit, tapi prinsipnya mobil bisa masuk. Tapi kalau pas di tikungan itu butuh 2-3 kali goyang baru bisa masuk. Maju mundur. Nah, saya tinggal di situ kurang lebih hampir 10 tahun, hampir 10 tahun. Nah, depan ya pojoknya itu tuh adalah menurut saya orang yang kaya. Kalau dia mengikhlaskan 5 cm saja, pojoknya itu dibuat menjadi bulat, bukan gelinyir tapi dibuat menjadi kayak gini, dibuat kayak gini. Itu sudah saya langsung bleng gitu aja. Tidak usah sampai 10 cm, 5 cm aja, artinya dikepras dan tidak mengubah kepemilikan. Itu hanya pemanfaatan saja, mengambil manfaat dari yang dia punya, ya tidak mengubah apapun. Tapi ya dia tidak terpanggil sama sekali. Maksudnya kalau dia itu mau itu sebenarnya itu pahalanya besar banget, sangat amat besar, ya kayak gitu. Jadi apa namanya? Ini tema-tema yang apa ya kalau disebut itu. Ini kalau kita lihat tentang hadis Nabi tentang anak Adam meninggal itu putus amannya kecuali 3, itu kan salah satu hadis. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh, itu salah satu. Ada hadis yang lainnya itu diperinci Pak. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang, ini cerita sawah nih, dia punya area sawahnya itu kebetulan kami punya, tapi ceritanya nggak persis amat. Jadi gini misalnya, namanya sawah itu kan butuh aliran air untuk sawahnya, untuk padi. Misalnya dia ini posisi tanahnya mengunci tanah belakangnya, yang mana kalau misalnya secara hak dia bisa memblokir aliran air itu supaya tidak masuk ke apa namanya tanah di belakangnya. Memang dia punya hak itu, maksudnya dia tidak akan disalahkan karena memang itu area memang milik dia gitu. Tetapi andaikan dia itu jebol, berarti apa ya, kayak bukan got sih, pokoknya sungai kecilnya itu ditembuskan ke belakang. Pertama tidak mengganggu kepemilikan dia hanya dipakai lewat air supaya bisa masuk ke sawah di belakangnya. Itu selama sampai kiamat itu air bisa mengalir ke dalam itu atas melewati tanahnya dia yang tidak mengubah kepemilikan, hanya dimanfaatkan. Kalau dia meninggal itu termasuk jariyah gitu. Kalau dia meninggal sudah dimanfaatkan 200 tahun, 300 tahun, orang semua tahu itu sungai pribadi dia kasarnya itu, tapi dia bolehkan tanah atau sawah di belakangnya itu untuk memanfaatkan. Selama itu maka sampai kiamat dia terus mendapatkan jariyah, sedekah jariyah dari nggak putus amalnya gitu, sampai seperti itu. Jadi bedakan antara menggeser untuk memiliki atau merampas itu beda dengan memanfaatkan. Memanfaatkan itu kesempatan beramal, kesempatan untuk berterima, menggunakan demi kemanfaatan, membantu yang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan. Itu babnya beda lagi. Itu malah keutamaan. Nah ini sisi-sisi yang mungkin selama ini terlewat, dianggap ini bukan urusan agama, dianggap urusan kepatutan sosial, dianggap urusannya itu muamalah murni. Maka kita diingatkan di dalam hadis hingga 206, 207 ini dalam Riyadhus Shalihin, ternyata ini masalahnya sangat serius gitu.
Nah, kemudian kama anal hawa laka ila sama fala ahadun yastati'u an yabniya ala ardika saqfan ila birni. Demikian juga misalnya ke atas juga sama, itu 7 lapis langit. Misalnya apa? Misalnya di sini dicontohkan adalah misalnya ada orang itu sudah habis dia punya area itu, dia naik, kemudian dengan teknologi siapa namanya nanti dia bikin membesar makrok di atas, misalnya ini di sini sudah pas sesuai tanahnya dia, kemudian dia bikin ke samping, ya memang jauh, misalnya sampai lantai 2 dia, jadi dia nggak ganggu sama sekali dengan atapnya tetangganya, karena dia bangun itu dibuat kayak T, rumahnya kayak T. Kemudian dia kena di atasnya atapnya orang. Terus dia mengira, kan saya nggak ganggu dia, karena saya juga di atasnya jauh gitu. Itu termasuk di sini, termasuk di antara merampas haknya, karena yang dimiliki orang itu ke atas juga sampai ke atas 7 lapis langit. Walaupun nanti kalau negara kan dibatasi dengan area untuk penerbangan, untuk apa macam-macam gitu. Tapi itu prinsipnya seperti itu. Jadi kepemilikan itu ke atas ke bawah, bukan hanya pas di tanah di mana kita. Karena sebenarnya kan aneh juga kalau dimensi tanah yang dimiliki hanya tanah, kan harusnya nggak boleh bangun kan, karena hanya tanah saja, kan tidak. Justru kita dengan punya tanah kita punya untuk membangun. Pertanyaannya adalah batasannya seberapa kita boleh memiliki ke atas? Aslinya itu nggak ada. Cuman seperti di satu daerah di satu provinsi itu karena urusan agama itu dilarang membangun di atas 5 lantai. Saya ada gitu kayaknya, itu ada, mungkin jangan tahu itu di mana. Itu di satu kota itu dilarang karena keyakinan itu dilarang melebihi pohon kelapa, dilarang lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu bagian dari imannya mereka misalnya begitu. Tapi itu kan karena faktor-faktor yang anggap aja berkecuali. Tapi secara umum itu sebenarnya hanya itu ke atas tanpa ada batasannya. Jadi walihada qalat ulama, karena itulah para ulama memberikan petunjuknya al hawa, udara, tabiun lil qarar, itu mengikuti tempat kita menetap kita itu. Wal qarar sabil ardi, dan qarar tempat itu juga akan menancap ke bumi yang lapis yang ke-7. Wal insan lahu min fauqin wa min tahtin. Jadi orang punya tanah itu artinya punya tanah sekaligus punya atasnya, punya bawahnya. La ahada alaihi yatajarrad. Jadi enggak ada yang boleh untuk mengambil atau memiliki bawah maupun atas dari peta tanah yang kita punya. Dia beri contohkan yang sehari-hari. Berkata seorang ulama, walau kana inda jarika syajarah, misalnya tetanggamu itu punya pohon, famtaddat awsanuha ila ardika, kemudian rantingnya, dahannya itu menjulur ke wilayah tanahmu. Basara ghusnu ala ardika, berarti kan pakai hukum tadi itu berarti kan dahannya itu masuk wilayah kita kan, berarti kan itu masuk punya kita. Fa inna jara yulwihi an ardika, saat itu berarti tetanggamu itu mengambil atau menggunakan wilayah tanah. Fa illam yumkin ilayhi fa innahu yaqa, maka kalau misalnya tetangga itu protes, ya, tidak mengizinkan, maka kita harus memotongnya. Illa bi'idni rabbika wa iqrar, kecuali kalau diizinkan. Kalau jadi tetangga bilang, ya nggak apa-apa, silakan, tidak ada masalah, atau nggak kita gunakan. Tapi kalau enggak, itu sebenarnya saat itu kita sudah mengambil hak. Karena bali anna hawa laka,
wa huwa tabi'un lil qurra, karena itu artinya sebenarnya sudah bukan milik kita. Kita sudah menggunakan yang bukan miliknya kita gitu. Nah, itu saya kira adapun hadis yang kedua tadi intinya adalah orang yang zalim itu kenapa kok berani dan semakin merajalela, karena kezalimannya itu tidak ada dampak yang dia rasakan di dunia dan dianggap itu di luar kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang kedua itu diinginkan innallaha la yumli lidzalimi. Memang salah satu yang perlu dipahami umat manusia itu di akhir zaman itu, kalau ada orang yang zalim itu Allah tidak otomatis langsung mengadabnya. Itu sudah ketentuannya begitu di akhir zaman itu seperti itu. Beda dengan dulu, kalau umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut itu kan kontan di dunia karena maksiat membangkang nabinya, ya di dunia juga dibinasakan. Itu nasibnya umat sebelum umat akhir zaman. Tapi akhir zaman itu ketentuannya justru ujiannya di situ. Tidak otomatis orang zalim itu teradab di dunia atau kontan maksudnya. Karena ada istilah imla, yaitu yumli, itu artinya membiarkan. Nah, setelah lengah baru kemudian jadi yumli itu lahu, yakni yumhil lahu, jadi membiarkan, Allah membiarkannya sampai yatamada fi dzulmihi, sampai berkepanjangan kezalimannya, maka setelah itu baru Allah mengadabnya. Makanya hati-hati kepada orang yang zalim apabila dia itu mengira kezalimannya itu aman, ya buktinya nggak ada masalah, bahkan semakin merajalela, semakin kaya, semakin kuasa, ya semakin terkenal itu, kemudian dia merasa aman dari kezalimannya, itu keliru. Karena pada saatnya itu wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi demikian Allah itu kalau memperlakukan orang yang zalim itu memang seringnya itu datangnya tiba-tiba tanpa disadari oleh orang yang zalim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semuanya. Apa ada yang mau ditanyakan? Gitu. Ya, sekarang kezaliman ada yang baik secara langsung kelihatan maupun tidak. Dan itu mereka namanya tidak memikirkan sana atau ya karena mungkin nafsu atau apa itu. Ya, dan atas nama seringkali ya kekuasaan tadi disebut, kadang-kadang yang bukan haknya pun dengan berbagai cara diambil gitu ya. Nah, saya ingin tanya, ada ya kasus semacam itu, tapi hasil pemaksaan itu digunakan untuk diwakafkan gitu. Jadi gitu. Hasil pemaksaan terus diwakafkan gitu. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana konsekuensinya ketika yang mewakafkan orang lain dengan cara paksa, dan bagaimana dengan pemilik aslinya? Kalau di sini dilihat dari katakanlah pahalanya itu masuk ke mana? Ke yang lama karena dipaksa sehingga diserahkan, atau ke orang yang maksa ngambil haknya tanpa tanpa dengan aturan yang pasti dia, atau ke pemilik aslinya gitu. Iya. Gimana itu sering kali juga karena ya zamannya siapa dulu ya, Robin Hood gitu, film-film itu. Jadi seolah-olah ini orang baik gitu ya, karena untuk amal, gitu. Tapi dengan cara yang pas itu. Jadi untuk menutupi lah gampang, untuk popularitas. Itu gimana? Ya, kayak kita nyewa ke negara tanah, setelah itu kita jual lagi ke negara. Itu gimana itu? Banyak kasus seperti itu. Modus ini. Modus. Ya. Ya prinsipnya Allah kan
innallaha la yanzuru ila suwarikum ala ajsamikum. Jadi Allah itu sebenarnya tidak melihat pada zahirnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah itu kan hatinya, artinya niatnya, artinya keluhuran budi, niat, ya. Hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia mewakafkan dengan cara memaksa itu kan. Dan wakaf itu artinya lillahi ta'ala itu alasnya wakaf itu ya ridho, ikhlas, qanaah, bisa menerima, ya, kayak kapan itu. Masya Allah ya, saya lihat di media itu ibu-ibu ya itu terang-terangan mewakafkan asetnya senilai 18 miliar. La ilaha illallah. Ya, dia memang sudah diniatkan, tidak ada pemaksaan sama sekali. Begitulah namanya wakaf ya. Kalau dipaksa itu ya. Apalagi kalau maksa ternyata itu ada usaha merampas, ya sudah. Di mana palanya? Nggak ada palanya sama sekali, walaupun dia bilang itu untuk diwakafkan. Nah, kalau kembali kepada urusan rampas merampas, perbuatan dolim, maka keburukannya itu dengan cara merampas itu bisa mengurangi dosanya yang dirampas. Malah begitu jadinya. Jadi yang dapat pahala sudah dipastikan bukan yang mewakafkan, tapi yang dirampas hanya itu sudah, kalau itu sudah pasti, bukan kira-kira lagi. Walaupun urutannya adalah dosanya diambil oleh yang merampas, kan sama dengan pahala. Dosa diambil berarti kan sama dengan bertambahnya pahala bagi yang terampas itu. Kalau itu demikian posisinya. Cuma begini, saya tidak tahu. Tidaknya saya itu mengalami begitu. Saya itu punya hanya 100 meter di satu kampung. Itu terus diojo-ojoi supaya diwakafkan. Nah, saya itu memang belum ingin memakafkan, karena saya itu nggak tahu kok senang tinggal di situ. Saya membayangkan nanti suatu saat mungkin saya bisa tinggal di situ, gitu ya. Karena itu kenangan pengantin baru itu saya beli ketika pengantin baru. Harganya masih 300.000 rupiah, 100 meter. Ya sekarang mungkin 100. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, ini cerita bagaimana perenungan tadi ya. Akhirnya setelah saya belajar banyak itu, maksudnya terus berusaha belajar maksudnya, akhirnya ternyata yang jalan tengahnya itu ternyata bukan diwakafkan. Ternyata begini, umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Kita boleh punya rencana suatu saat nanti saya akan tinggal di sana, itu kan rencananya manusia. Ternyata jalan tengahnya itu begini, Pak. Itu tanah itu selama saya hidup itu adalah tanah saya. Jangan diganggu gitu, karena itu saya punya rencana yang nggak tahu Allah izinkan apa enggak. Tapi sewaktu-waktu saya meninggal, otomatis menjadi tanah wakaf. Udah selesai. Begitu caranya. Jadi kita masih punya rencana itu tetap tidak terputus atau menjadi pupus harapan, tetapi rencananya juga tinggal rencana kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau itu nanti ternyata belum terwujud, ternyata saya sudah mati, ya sudah, saya ingin membawa harta itu ke alam barzah saya, ke kubur saya. Caranya apa ya? Saya wakafkan. Begitu caranya. Jadi semua orang kan punya kebahagiaan, prinsipnya semua orang kan bahagia, karena itu bawaannya manusia kan bahagia. Nah, mengobati kebahagiaan kita itu caranya begitu. Jadi kita, ya wajar lah kita manusia kan pengen di dunia itu punya memiliki, itu kan wajar. Tapi kalau milik terus tentu nanti mati nggak kita bawa, nah gitu. Seperti yang saya dengar ceramah itu, manusia itu aneh pol gitu. Di dunia itu 24 jam nggak selain kaki di kepala di kaki itu untuk mengumpulkan harta. Setelah dapat banyak mati nggak digowol, gitu. Aneh pol gitu. Dan terus apa maknanya dia habiskan waktu untuk numpuk harta itu kalau ternyata nggak dibawa?
Berarti ada maknanya kalau bisa kita bawa. Sementara manusia punya sifat bakhil, itu dia caranya, ya kan itu solusinya begitu. Makanya bagi jenengan yang punya kelebihan harta itu, saya nasihati kayak lakukan seperti yang saya lakukan. Dari sebagian aset kita itu kita rencanakan begitu. Jadi kita nggak tahu, kumpulkan anak istri. Nah, ini gini saya. Ya kita semua pengenlah menikmati aset itu anaknya, tapi kalau ada apa-apa, yang itu saya bawa mati. Yang tanah itu ingin saya bawa mati. Saya nggak mau pisah dengan tanah itu atau dengan pekarangan itu. Lalu caranya gimana? Ya nanti berarti saya mati, berarti statusnya menjadi wakaf. Terserah nanti diwakafkan kemana, nggak boleh tidak diwakafkan. Maka saat itu, apalagi kalau bisa kita teman seperti dari sekarang, wah itu sudah langsung kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung bersama kita itu harta itu, membersamai kita di alam kubur. Begitu. Saya kira itu lebih solutif aplikatif ya, artinya real banget karena ini memadukan antara kebakhilan dengan keselamatan. Jembar kuburin nanti ya itu terpadu dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya pahalanya hanya pahala waris saja. Kan itu kan jalankan kewajiban. Itu kan tanpa jadi waris itu tidak bisa kita kendalikan. Waris itu sistem yang berbicara. Misalnya gini, saya kok condongnya dengan anak ragil saya ya, pokoknya nanti gini, pokoknya kalau saya mati warisannya baginya begini. Yang itu menyimpang dari faraid, ya nggak berlaku, nggak bisa dieksekusi. Pas kita ngomong dibiarkan aja sama anak-anaknya, silakan ngomong apa saja. Nanti kalau sudah meninggal, yang berjalan apa? Faraid. Lidzakari mislu hadil unsayain, laki-laki dua bagian anak perempuan, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Makanya kalau ditanyakan apakah tidak dapat pahala, pertanyaannya itu kan sistem yang berbicara. Jadi waris itu, faraid itu yang berbicara sistem. Kalau bahasa kita hukum, kayak hukum pidana kasarnya. Tidak bisa menghilang, harus begitu caranya. Nah kalau jadi kita pat-gulipat dengan cara macam-macam ya silakan. Tapi kalau bicara aslinya ya, suami meninggal, istrinya ya cuma 2 pilihannya. Kalau nggak 1/4 ya 1/8. Istri meninggal pilihannya cuma 2 bagi suami. Kalau nggak setengah ya 1/4. Itu nggak bisa diapa-apakan. Ya sudah begitu. Faraid itu seperti itu. Jadi beda. Jadi istilahnya itu kita dipaksa oleh sistem harus menjalankan. Tapi kalau tadi itu wakaf kan kita yang ngambil inisiatif. Di sana bedanya. Sisi bedanya di situ. Tapi kalau mengenai dapat pahala apa enggak, ya semua jalankan kewajiban kan dapat pahala. Artinya enggak ada istimewanya dengan kita mewariskan, itu bukan langkah yang istimewa, itu langkah yang pasti diambil oleh Allah. Harus begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebatas saran atau ya masukan ya untuk kita yang punya aset. Sebaiknya kita sebagiannya itu diniatkan ke sana. Dan saya ngomong ini karena saya sudah punya rencana itu, saya sudah sampaikan ke keluarga, kepada itu caranya. Jadi saya masih kalau ke sana ya ini milik saya. Kebetulan nempel dengan masjid, jadi betul-betul gandeng masjid ya kayak ini dengan ini langsung. Untuk perluasan masjid. Iya gitu. Tapi memang sekarang belum butuh perluasan. Memang jumlah penduduknya itu masih nampung dengan itu intinya kampung mu'alaf. Jadi dulu sebelumnya itu satu keluarga besar masuk Islam semuanya. Nah saya saking senangnya itu saya beli pas di sampingnya. Ya itu saya kira kita sampai sini, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika wa tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نصر من الله وفتح قريب والله موافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.